Emang pernah Ya, ngomong apa tuh? enggak, Bang Juma jawabnya gini. Insya Allah kalau Insya Allah apa ya? Mau ya? Ini kita lagi Bang. Emang pernah Ya, ngomong apa tuh? enggak, Bang Juma jawabnya gini. Insya Allah kalau Insya Allah apa ya? Mau ya? Ini kita lagi pakai ini Ya dosa nggak sih? mau. Hari Iya. gini baper di sosial media. Ya, no comment lah aku ya, karena nggak ngerti juga kan tuh perasaan ya, susah kalau kita Komen dikatakan. tapi lu komen mulu lu Jul lu. Loh, aku komen yang sesuai orang bilang. Aku sesuai yang orang bilang kan. Kok Jul, kamu itu lambe ture. Oh Jul itu Si lambe Cebi marah. turah tau gak lu? Si Cebi marah tuh, Cebi marah siapa sih si Ica tiap hari dibahas kan? Iya, kok bukan Cebi aja. Tapi Udahlah gini, jangan gibahin Ica. Udahlah jangan gibahin Iya. Ica. Woi gue udah cukup tadi udah kenyang sama Ica sharing loh. Dosa tahu. Udah mending ngomongin dulu Kojul yang ada orangnya nih. Kojul lu enggak, kapan jadi aku kawinnya tadi Kojul? udah aku bilang aku tadi mau sidang Bang Juma. Cuman Bang Jumanya nggak muncul. Ya ini si Cebi lagi nonton. Enggak lu Udah gini aja. kapan nikahnya Kojul? Cebi marah, Kojul kapan Cebi nikah? marah ya. Iya, Cebi jadi gini marah aja. ya. Kita balik ke Jangan tema bahas-bahas aja. Ica Balik lagi lah, balik ke udah. tadi aja. Ya, ini kan Luga tadi. Kan Ya udah. Kalau apa? Aku Bahas sama Cebi lu. aja, bahas Cebi aja lah, bahas Cebi. Bahas Cebi. Iya. Dia marah. Iya, dia kan kalau ada bahas orangnya Ica. walaupun di bawah. Betul juga ya, Cebi aja kan ada orangnya. Dia di bawah ada dia kok. Gak habis-habis emang. Ya. Gini aja. Siapa yang mau Udahlah, bantu Luga nih? udah jadi artis dia. Tempat lu ada nggak, Tono? Luga tuh Apa? berguna loh. Tono. Tuti woi Tuti. Tono Ya, gitu. tuti. Kira-kira aku kalau sama Luga viral nggak ya? Enggak, aku nggak bilang. Viral. Lu bilang aja. bilang jadi. Luga, lu mau nggak ngimamin gua Luga gituin coba. Coba aja lu ngomong kayak gitu. Ntar dia jawab apa coba? Orang Gua dia berani jamin, DM Pak. aja minta nomor WA aku nggak bales-bales. Oh, masa? Iya, udah lama itu si Luga. Mana minta nomor WA? Buat apa kata aku ini si Luga? Soalnya aku Dulu kalau Luga nanya ini ini dia, gimana? gila-gilanya ini Bey. Aku udah kenal Luga lama itu. Jadi dia itu ditolak cintanya sama Renata. itu Si Renata ini sosoknya karakter yang benar atau fiktif sih? Benaran ada? Bang Nandar. Nah, jadi gini. Renata itu mau ini aku ceritain ya. dinikahin tahun ini Bang Nandar. Hah? Orang Enggak, si Bang siapa namanya? Luga ngomong kok dia tuh mau nikahin Renata tahun ini, Maret, tahun ini Maret apanya? ini. Gini Mbak Pipa ya. Gini Mbak Dari Pipa. 4 tahun yang lalu itu. Aku Ini yang cerita bener yang ini mana awal sih? mulanya ini. Awal mulanya nih cerita ini ya. Nah, dari Adam dan Hawa Jadi ya, si- coba. Enggak gini, aku debat Ya Allah, tahun ini 2000. Ini serius ini ceritanya serius ya ini ya. 2018 aku kan vakum dari dunia perdebatan. Ini valid nggak nih, Bang Dulu. Yonat? Valid nggak nih? Valid Valid banget ya. ini. Demi Ini kan Allah, valid ya. disaksikan hampir Ya, 300 oke. orang ini. Ya, takutnya jadi Valid fitnah, ini, Bang. valid. Gue dosa juga dengerin ya gitu, Bang. Ya Enggak, udah. serius ini. Aku dapat Oke, sip. ceritanya dari si Luga juga kok. Sip. Oke, Jadi sip. gini, 2018 itu aku dimasukin ke grup debat WhatsApp. Karena aku udah vakum debat di dunia Facebook itu dari 2009 sampai 2011 tuh, udah vakum. Lalu Biblika Open bukan itu mah baru Umi. Saya itu waktu itu diskusi Islam Kristen, Edi Prayitno, Dr. Anwar Lutfi, Ustadz Sugi, Bang Juma itu. Nah, ketemulah si Luga, ada juga Renata. Si Renata ini ngakunya dokter ngakunya ya. Nah, singkat cerita, banyak laki-laki yang Kristen. Agama? Kristen. Luga pernah Kristen. Ini ngingetin sampai Ustadz ke Sugi, Surabaya tuh. Nah, itu ceritanya. Singkat cerita si Luga ini sampai bukan ketipu sih. Dia nggak pernah tahu muka si Renata, nggak mau video call ke sana, ke Surabaya. Ternyata nggak ditemuin sama Renatanya itu. Akhirnya nginep di rumahnya Gus Imron kalau nggak salah itu ya. Sampai nggak punya uang untuk balik itu loh, dibayarin itu. Diongkosin Jadi- sama Edi Prayitno itu. Nah, betul. Ih, Ustadz kasihan Sugi banget, lebih paham ya nih. ampun. Jadi gini. Astagfirullah.
Kasian. 2018 itu. Tapi satu hal loh, aku tambahin dikit ya. Tapi hebatnya Luga, Ustadz takut sama dia gitu, takut dimintain duit. Nggak usah itu mah halu itu mah. Nggak, masalahnya baru gue mau seujon. Kok Julius yang kena prank Renata ini gini loh. Renata ini nggak pernah tampil wajah, jadi dia itu fiktif, bukan fiktif sih ya. Renata ini banyak kemudian debater Kristen yang yang terpesona gitu loh. Padahal Renata nggak pernah tampil gitu kan. Bahkan dulu nggak tahu nih Ustaz Sugi ya, sama nggak kasusnya dengan saya. Dia tuh nggak pernah voice note loh, nggak pernah voice note loh. Iya, tapi cuma kok bisa? Jangan Tapi tunggu lo, ini Luga ada di bawah nih, minta naik nih. Siapa yang boleh mau aku turun. Oh jangan, lu yang ceritain. Kok kabur pula nih? Bukan, itu fans Luga, fans Enggak beneran, udah ngamuk dia. Kojol, aku aja. Oke ya. Luga udah ngamuk Luga. Si Luga ini aneh loh, belum pernah ketemu, kok percaya gitu loh, kok selugu Kan itu udah video gitu loh. callan, dia ceritanya udah video callan loh Bang Nat. Belum pernah itu dia halu aja dia. Berarti dia bohong semua kalau cerita sama gue ya? Parah. Aduh, bohong dia. Ih, parah. Dusta Ini naik nih. Naik loh orangnya lah. Nah, ini nih. Dipanggil beneran lah. anak jin naik. Kita nggak gibah, kita ngomong orangnya langsung kok. Kita ada orang. Iya. Jadi Bang Luga stres itu gara-gara Diterusin lagi sama Bang Yonat, diterusin. Lo mau banyak banget lo cerita lo. Jadi gini lo ya, Renata itu kan gua lah yang sampai hari ini pun gua masih chat sama dia. Gua yang lebih tahu siapa dia. Bohong kalau gua dibilang nggak tahu aja Renata, itu bohong. Nggak mungkin gua pacaran Renata, janjiin gua anak 2 bulan madu di Danau Toba. Nggak mungkin kalau gua nggak tahu wajahnya. Gua tahu wajahnya Renata. Tapi si Renata ini emang Renata sebentar. Kasih Bang Luga, kasih Bang. Renata itu ya memang dia tidak sebentar. Renata itu memang tidak mau ngasih tahu wajahnya ke publik. Tapi gue tahu Renata pun pernah voice note, Renata pun pernah telepon. Jadi jangan bilang Renata itu laki-laki lah. Renata itu benar-benar perempuan. Video call pun pernah. Jadi, nah sebentar. Jangan dulu kalau lu jangan, kan lo kan cuma penonton dari luar. Gua yang sudah bertahun-tahun WA-an sama dia, hubungan sama dia. Iya, tapi nggak ada. Sekarang begini deh, kalau memang Renata itu fiktif, ngapain gua sampai tolak 20 perempuan? Sebentar. Gua udah nolak 20 perempuan hanya demi untuk Renata. 20 perempuannya semua nangis putus asa. 20 ya, jadi itu bukan suatu kesombongan. Termasuk Umi Dini di situ, bukan gue. Salah satunya Umi Dini. Iya, masuk Umi Dini masuk. Iya. Ya, tapi di buktinya di sosial media nggak ada sama sekali. Kalau Renata dusta banget lu. Begini ya, Renata ini memang orangnya memang gimana ya? Waktu sebentar dulu. Emang ditemui sama memang Renata ini memang kalau Luga, waktu kamu ke Surabaya itu dengerin dulu Sugi, gua itu kan pacaran sama dengerin dulu. Tahu saya tahu. Dengerin makanya lu dengerin dulu. Kasih gua tuh. Iya. Iya, makanya biar gua jelaskan, kasih gua waktu. Ya, gua ke Surabaya, dengerin. Dengerin ya. Gua luruskan dulu ya. Kata Sinandar tadi Luga ke Surabaya nggak ada uang. Siapa bil? Dengerin ya. Gua ke Surabaya tuh bawa duit. Nggak mungkin gua. Dengerin ya. Dengerin, nyokap gua sampai jual tanah untuk ngkosin gua ke Jakarta. Nyokap, denger ya, perlu di video call nyokap gua ya, gua masukin di YouTube. Bener gak mama ngkosin saya jual tanah itu murah, cuma ngejar si Renata. Itu gua jual 15 juta. Hanya buat ngejar Renata, biar lo tahu. Jadi bilang lo ke Surabaya gua gak ada duit. Tapi memang
sengaja gua minta, artinya buat tambahan lah. Kenapa buat tambahan? Ya namanya gua kan seorang pendebat ya. Gua jual buku, gua jual apa? Gua juga kalau debat juga gua dapat duit. Dengerin. Gua sampai paksa nyokap gua jual tanah hanya untuk kejar Renata. Jadi perjuangan nyokap gua juga banyak buat Renata. Jangan lo bilang gua nggak ada duit. Dengerin, si Hans memang ngasih gua 200.000. Tapi gua nggak cerita, dengerin ya. Bukan nyokap gue itu pengusaha. Nyokap gue itu orang Chinese itu pengusaha, biar lo tahu. Dengerin ya. Dengerin ya, Jonathan Nandar, lu tanah sengketa. Si Jonathan Nandar, si homo satu ini. Homo, lu diam dulu. Bukan Jonathan Nandar, itu Afifah, lu Jadi gini ya, saya gue ngomong kan. Dibilang homo lagi Bang Yana. Diam dulu, Afifah diam dulu. Lucu soalnya. Nggak diam dulu. Kenapa gue minta duit sama si Han? Kenapa gue minta? Hilang suaranya. Siapa? Kenapa? Signalnya kurang bagus Bang Luga. Coba cari sinyal yang baik. Gue ngasih persembahan kasih ke gitu loh, biar bagus. Gua itu kenapa gua berani minta duit sama si Hans, bukan karena gua nggak ada duit. Aku di Luga nih ya. Gini loh, kenapa gua minta duit sama si Hans? Lah sekarang gua tuh sama AWF. Bisa diam dulu nggak, Jonathan Nandar? Nanti lo gua kasih waktu ya, gua kasih waktu buat ngomong aja. Nanti gua kasih waktu, tapi lo dengerin dulu ya. Tadi lo banyak fitnah masa. Hilang suaramu. Ya, ya karena kan mereka juga kan teman-teman gua lah. Satu, gua yang hilang. Gua bikin event, dengerin. Gua jadi nggak enak sama Menem Ali. Gua ungkit. Sebenarnya gua nggak enak ngomong ini. Gue jadi gak enak sama Menem Ali sebenarnya. Setiap lo ngomongin duit sama gue harus ungkit lagi 7 juta yang pernah gue kasih ke Menem Ali. Gue jadi gak enak sama Menem Ali. Menem Ali tuh baik sama gue, makanya lo jangan hitung-hitung itu. Nanti Menem Ali yang gak enak, Menem Ali yang korban nanti. Gue tuh pernah ngasih duit 7 juta sama Menem Ali, dia dipakai 2,5 juta sama hotelnya. Jadi lo jangan ungkit yang 200.000 itu, Nandar. Kasihan Menem Ali yang nanti gue cecar. Apa hubungannya? Jadi jangan bilang gue minta duit di Surabaya nggak ada duit. Dan gue pun tidak ditemu Renata karena, dengerin, karena pasukannya orang Protestan menuduh gue nabi palsu. Si Renata jadi takut. Itu yang membuat gue putus sama Renata, gara-gara gue dibilang nabi palsu. Ya berarti kan dari mulut-mulut lo juga kan membuat Renata jadi jauh dari gue. Lu enggak. Bukannya waktu ke Surabaya lu mah ketemu sama Wongling. Terus lu kepental dia. Dia waktu ke Surabaya itu ketemunya sama Wongling. Terus beberapa hari dia pergi ke Medan apa pergi ke Bali gitu ya. Ini aneh. Ini kemarin dia baru saja ngomong kalau Renata sampai sekarang masih pacarnya. Dan sekarang udah ngomong putus. Kapan putusnya ya? Kemarin ngomong Renata itu masih pacar gue. Lah kok sekarang putus? Coba bayangin nih, 15 tuh, juta. Sosok Renata ini nih, sosok Renata ini fiktif apa enggak sih sebenarnya tuh? Fiktif. Orang bayangin ya. Fiktif itu tadi kan saya cecar tuh waktu ke Surabaya, nemuin nggak berani jawab dia kan? Orang nggak ditemuin sama Renata. Fiktif kok. Gini loh, sekarang gini loh Bang, kalau misalkan memang fiktif, kenapa dia itu seolah-olah tuh ada gitu loh? Ini kayaknya ya, ada kan sama mentalnya deh. Halu, tahu sendiri kan si Luga tuh halu. Jadi gini loh Mbak, bayangin ya, dia bilang 15 juta. Aku aja dari Jakarta ke Surabaya itu naik kereta yang mahal aja itu 300 lo udah nyaman itu. Pulang pergi 600.000. Kalau sama jajan lah, kalau mau diirit 1 juta juga cukup. Nah dia ke Surabaya itu kan otomatis ada, pasti kalau dia pacaran kan otomatis ada ini ya, istilahnya kesepakatan. Oh nanti kita ketemu di sini gini. Nggak ada korelasinya dengan nabi palsu. Nah si Luga sebagai nabi palsu itu kan sudah sejak lama. Kalau memang nggak ditemuin hanya gara-gara nabi palsu, buat apa janjian ketemuan gitu. Makanya si Luga ini kena prank. Iya loh, coba aja masa
Iya kan harusnya aku nggak usah ke sini gitu. Tapi nyatanya dia ke Iya sana. sih. Bang Nandar Nggak nggak make dengar sense tadi udah ada juga, ya. kesepakatan. Kesepakatannya bulan madu di mana, terus cukup punya 2 anak aja itu kesepakatannya. Tapi kayaknya itu emang halu deh, Umi. Maksudnya gini loh, Itu kalau ada emang orang itu yang- ada ya, memang itu lu nggak nggak tahu kalau Viva, harusnya ada di lu sosial nggak media tahu. kayak gue gitu loh. Bentar Viva, Kayak Viva, gue, bentar, Umi, Viva, Umi Viva, ini bentar, gitu loh. bentar. Ya bentar dulu, karena Viva nggak tahu. Luga, jangan-jangan si Renata itu si Samuel lo beneran ngerjain lo. Iya, jangan-jangan Samuel. Parah lagi lu. Si Samuel lo beneran. Oke. Samuel itu sering gua main ke rumah dia, gua sering lihat handphonenya dia enggak. Jadi gini ya, gua bilang namanya pacaran itu kan tentu ada perjuangan dong. Kojo, Ya, sorry ya Umi ya, lu pun mungkin berumah tangga pasti ada perjuangan. Yuk. Ya, Assalamualaikum semuanya. ya. Waalaikumsalam. Afifah pun berumah tangga pun harus menangis. Yang namanya perjuangan Udah, lu nggak usah itu jelek-jelekin jangan lu gua, meremehkan Luga. orang yang Lu sedang nggak usah berjuang jelek-jelekin menggapai doanya, menggapai cita-cita. Iya, makanya lu juga jangan jelek-jelekin orang di sini. Lu nggak mau dijelekin, tapi lu ngejelekin Gue orang. nggak jelek-jelekin lu. Bener Gua juga cuma begitu, nanya, dengerin Renata gosip beneran orang. ada apa enggak. Itu Orang gua nanya beneran Renata ada apa enggak, lu malah marah-marah. Kalau tinggal ada tinggal bilang aja. Iya, "Kagak, gua makanya malu," kalau gitu. lu juga nggak mau dibahas-bahas, lo nggak usah bahas orang. Lebih baik lo tanya sama gua. Pacar orang nggak usah diurus-urus. Tadi Itu gak kan ada lu. private gua Tadi sama ada- dia. Tadi sama Koju Kalau- duluan sama gua. Gimana sih lu? Gua nggak ada jelek-jelekin, Lagian- gua cuma nanya. Lu jangan begitu. Kan gua udah bilang, tolong jangan bilang sama si Nandar, gue bilang jangan bilang Luga itu minta-minta, nanti gue ungkit lagi. Gue ngerinya sih gue jadi Menahem Ali jadi nggak enak, bahkan karena gue akan ungkit terus Menahem Ali duit yang gue kasih sama dia. Makanya Nah, enggak urusannya Lu dari kasih- Renata ke Ustadz Apa temenan, ini Ustadz? orang. Ngapain Nggak teman? ada kalau mereka nggak teman juga nggak akan minta gitu loh. Lu kalau datang nggak datang. Iya, makanya kan si Jonathan Nanda saya bilang bahwa gue itu minta-minta duit, padahal mereka yang minta-minta gue harus datang. Gue bilang gue nggak ada duit loh. Lu harus datang, Ya emang lu mau ngongkosin gua pasti ongkosin lu, kata Ustadz Anwar sama gua. Jadi Ustadz Anwar yang memang pengen kasih duit sama gua, jangan lu bilang gua minta-minta gitu. Kalaupun si kasih duit sama gua, Masalah Renata ya karena itu. dia ada duit, gua itu ada duit. Jangan lu fitnah, gua bilang, apalagi lu gua orangnya masih ada di sini, jangan lu fitnah, apalagi itu masalah private kan. Jangan jadi tukang gosip. Mending lu cari lu sendiri, siapa kek si ini siapa nih. Paling ibu yang lo kejar-kejar, istrinya Saifuddin Ibrahim. Lu cari dong pacar lo. Masa lo diam baik sih? Apa nggak ada cewek muslim? Coba HMC lu cari dulu pacar sama si Jonathan Nandar inilah. Orang yang Hah? pacaran Istrinya. udah punya istri gimana sih lu? Masa suruh Kan cari Renata lagi? pacar gua. Si Renata pacar Jonathan gua. Nandar udah aku, kamu belum lu Iya. kan? Sama Jonathan Nandar kamu. Renata itu Iya sama tuh udah lah, siaran. nggak Lu, gua usah kasih ngurusin tahu. pacar orang. Gua kasih Aduh, tahu. Gua kasih tahu si Renata itu si Samuel. ngapain Siahaan. coba lo ngurusin pacar orang? Nanti giliran dibanting balik nangis. Kok ntar diserang balik, nanti tersinggung, marah, ngamuk, maki-maki Enggak, lu orang. kasih tahu. Jangan lo ngurusin pacar orang. Enggak, lu gua kasih tahu. Lu sama- gua katanya sama minta-minta. teman-teman lu. Lah gua aja udah debat sama Mensan mau kita itu royalti DVD-nya kagak. Itu gua debat DVD bestseller itu. Ratusan miliar itu. Ada nggak? Nggak ada, gua minta. Jangan gua minta-minta. Kalau mau minta tebak bisa aja, tapi gua nggak pernah mau. Itu pelayanan buat gua. Mm-mm. Ini Jadi sama jangan Renata kira itu loh. gimana? Yang kemarin yang Sama tanah Renata 250 gimana? hektar itu gua udah ketemu. Bang, kerjain. Tar dulu. Ya bentar lagi. Tar dulu masalah tanah belakangan Dan mau sama nikmatin. Renata.
Bentar dulu. Iya, Jadi Bang Uga berdoa terus supaya kita nikah. Masalah Renata dulu selesaiin. Masalah Renata dulu. Tanah mah urusan belakangan. Gimana sama Renata? Ibu udah bahagia sama Renata. Iya, kalau gue ini laki-laki normal. Kalau gue misalnya Renata memang nggak bisa digapai, kalau Renata nggak bisa digapai, banyak cewek Kristen yang gue bisa angkut. Mending itu aja. Cewek Kristen aja di Komalnya siapa tuh ada kok yang minta kawin sama gue. Ada yang minta kawin sama gue, banyak banget Kristen yang minta kawin sama gue. Cantik-cantik lagi. Wadidaw. Kenapa nggak dikawinin? Makanya jangan. Kenapa bertahan dengan kejombloan, Heran? Coba tanya, mau nggak sama Ica? Uga aja tolak. Memang itu. Oh, hilang suaranya, Kak. Signalnya. Sama Ica nggak mau gue. Iya, dia nggak mau. Udah aku tanya. Gue udah bilang, jangan lu menilai gue. Ica aja gue dikasih, ya bukannya gue takutnya jadi sombong. Jadi gimana sama Renata? Terus gimana jadinya? Udah putus tapi katanya tadi bilang udah putus. Jadi nggak usah gini aja. Doakanlah gue sama Renata. Itu aja minta permintaan gue, nggak usah digosipin. Kan gara-gara dibilangin nabi palsu jadi putus sama Renata. Gua kan pacaran. Iya, gara-gara itu. Akhirnya kan si Renata bilang, Pak Luga bisa nggak sih Pak jangan bilang nabi, gitu. Gue jelasin kan ini deh penglihatan. Sebenarnya tapi jangan ngomong nabi Pak. Masalahnya bukan itu. Si Samuel jarinya udah capek ngetik. Itu yang ngomong Renata. Apa? Samuel udah capek, udah keriting jarinya, si Samuel udah keriting jarinya capek. Ya dengan chat kamu tuh luga. Kok jadi cowok mau aja dibodohin, heran deh. Minimal ketemu. Itu si Samuel siaan luga yang pinjemin lu baju celana Hawaii warna hijaunya itu hijau terang, hijau stabilo ya. Iya, heran nggak? Aku kok luga kok sebodoh itu gitu loh. Mau aja dibohongin orang. Ya, kita boleh membuat tahu kan kayak gimana. Iya, makanya lu udah tahu. Nggak usah lo ngajarin gua Jonathan Nandar. Lo aja, ibu aja lo kejar. Istri Sepudin aja lo pepet. Ngapain lo ngajarin gua? Bener. Dari gerak-gerik lo aja lo sudah menunjukkan bukan cowok yang belas. Gimana sih lo? Ya malu. Dari segi tampang pun gitu. Apa lo ngajarin gua? Lu sama siapa? Kok keduluan sih? Coba lu mana lihat Bang Nandar keduluan. Bang Nandar keduluan sama Febri. Keduluan sama siapa? Enggak ada Febri. Itu. Ternyata jadi kalau teman-teman bilang Bang ini kok jadi bahas ini ya. Jadi kadang-kadang kita butuh selingan. Jadi memang dunia debat ini kan udah seperti dunia artis ya. Ya harap dimaklumi lah. Jadi Bang Luga pun pingin ini. Jangan kalian perhatiannya sama Ica aja. Sekali-kali kita harus perhatikan Bang Luga punya kehidupan juga. Ya silakan lanjut Bang Luga. Ya tadi ya gini. Iya itu gini ya. Sebenarnya begini ya. Luga. Udah lanjut lagi Renata. Renata itu pacar kamu apa sudah mantan? Tadi katanya mau nikah bulan depan. Nih yang bener yang mana? Tapi putus katanya tadi, gimana sih? Iya. Heran tapi mau nikah. Iya putus tapi kan putus terus gimana? Begini loh. Kan gue putus sama Renata, putus kan. Tapi kan setelah putus kan gue masih terus berhubungan sama dia kan, masih WA-WAan. Gue tanya kenapa sih? Pacaran itu kenapa namanya, sih kita harus begini? WA-an aja dibilang pacaran. Iya lo denger dulu. Si anak jin satu ini lu denger dulu. Gua lah yang lebih tahu hubungan gua daripada lo. Masa lo lebih tahuan lo sih? Gua yang cetan kok yang lebih tahu lo. Dasar lo rumpi lo. Ketahuan banget di dalam badan lo ada jin.
Yang ngomong Lanjut, dalam Bang. badan lo tuh jin. Ya, jadi kan, jadi dulu jangan kok dekat sama juga yang pernah berebut sama diri kan. Terus ya tempat direbut sama cowok-cowok keren lah gitu kan. Jadi gue tahu lah yang memang yang ngedeketin Renata tuh siapa gitu kan. Jadi gue tahu banget gitu. Jadi kalau sama Samuel nggak ada kedekatan si Samuel sama Renata cuma masalah oneness saja. Renata kan oneness, jadi sama-sama oneness. Jadi mereka suka sharing gitu loh. Tapi itu tidak ada hubungan apa-apa. Si Samuel gak? Iya. Gue taunya Renata itu Samuel. Makanya Iya, kenapa bukan. putus, Karena gue lah dengan drama putus. Bukan. Itu si Samuel udah kribo itu, jempolnya udah keriting banget. Yang memperkenalkan Renata ke Samuel itu gua. Yang memperkenalkan Renata ke Samuel itu gua. Sebelum gua lebih kenal Renata duluan daripada si Samuel. Gua iya kan, gua pun chat-chatan bertiga di kamarnya si Samuel. Gue bertiga chat-chatan. Ini Pak Luga lagi kamarnya si Samuel tuh. Udah lah ganti lagi apa? Bisa sama Deborah udah. Oh, Deborah aja deh. Juga sama Deborah lah yang nyata aja. Ternyata yang nyata. Kan sama tuh pas sama itu. Oh, Deborah Luga. Deborah. Oh, kalau nggak ini aja sama ini nyawa donat sama si banget sama pacarnya Wak Donat. Ini enggak udah sama Deborah dia udah di badan lo jadi kiri banget lo sama gua. Udah satu kamar bertiga Bukan sama Deborah sama orang malah sibuk bisa-bisain orang. Udah sama Deborah aja udahlah. Deborah aja pas itu real itu ada wajahnya kelihatan, kita semua tahu. Udah yang itu aja kan kalian lagi bertiga Tuhan kan? yang bilang gua karena aduh nih orang si Jonathan Nasir ini kalau punya bini tunjukin bini lo. Kenapa lo malu memperkenalkan dia? Enggak, udah sama Deborah yang nyata aja waktu video call kan kalian lagi Deborah bertiga kan? Ini lagi nih dukun satu ini. Dukun. Bukan dukun kan waktu video call itu. Dukun tua lo. Bukan. Waktu video call itu kan lu lagi sama Deborah, lagi sama Samuel bertiga di kamar itu kan? Udah sama, udah yang nyata-nyata aja udah. Nah, ya. Udah kalau nggak ini ada satu juga nih. Umi Dini. Siapa? Ini pacar ininya Wak Donat. Kan sama Luga dekat tuh. Si siapa tuh namanya? Yang mana? Nandar tahu. Pastor Sarah. Bukan. Pastor Sarah. Ini si siapa? Maria. Maria namanya kan? Bukan. Siapa Maria? Pacarnya Wak Donat yang kemarin nyari lu juga. Oh iya, yang Nabi juga kan? Siapa tuh Sejak namanya kapan dia tuh? jadi nabi? Yang cewek kemarin itu suruh jangan sama Wak Donat ribut. Pertanyaannya gini, Julius orang bangga banget memamerkan pacarnya dan istrinya. Kenapa si Jonathan Nandar ini nggak menunjukkan? Siapa bangga pamerkan pacar? Kenapa sih nggak menunjuk istrinya? Ada Renata Kenapa di bawah, nggak bangga? Renata di bawah loh. Gak, ada Renata. Itulah di karena bawah, penyebabnya typing. jin. Ada Renata loh di bawah. Ada Renata ya, tuh. Mica. Ada Renata itu di bawah typing. Beneran tuh Renata. Aku serahkan Bang Luka kepada Cemplok. Salah tinggal ya belum. Itu Renata nong. Itu typing di bawah. Iya. Gimana? Lu gak naikin gak? Aku yang turun ya. Naikin gak Renatanya? Lu gak? Naikin Renata ini kok. Ayo. Renata masih cetan sama gua. Itu Renata nongol. Tuh kan turun kan. Itu ada Renata nongol tuh Renata Lucia. Siapa yang hilang tadi barusan? Pak D. Oh, Pak Ade. Bukan Renata itu. Itu Renata. Bukan. Salah Renata. tinggal. Juga salah tinggal.
Waktu Renata Lucian kasih serius. syarat ke kamu gak, kan katanya mau balikan asal kamu nggak boleh itu, nggak boleh Jadi ngaku nabi. nabi lagi. Kan dulu gitu Renata syaratnya. Terus gimana gak? Kamu penuhin syaratnya apa enggak waktu itu gak? Si Renata. Oh enggak, gue bilang sama dia, kamu nggak ngerti tentang konsep kenabian dalam karismatik. Di gereja karismatik memang nabi itu ada, berbeda sama gereja kamu. Renata ini kan dua gerejanya, GBI juga di GKI, gitu. Makanya dia sempat pindah dari GBI ke GKI, gitu loh. Katanya Wanes. Itu nggak ada urusannya dengan GBI dengan Wanes Wanes itu nggak ada hubungannya dengan GBI. Di mana-mana pun ada Wanes, di Katolik pun ada Wanes gitu loh. Jadi itu beda konteks gitu loh. Jadi, nah karena gue pernah diputusin sama Renata, makanya gue agak kecewa sama dia. Lama dia nggak gue hubungin, maksudnya lama dia nggak gue temuin. Tapi gue tetap bilang, gue pasti akan dengan pacar gue. Dia bilang tadi katanya pokoknya dalam waktu dekat kan gua kemarin kan setahun di Medan kan gua masih tetap hubungan sama dia. Ini bapaknya Renata naik Mas Bebek. Chatting-chattingan gitu, ketawa-ketawa gitu. Ya. Dia bilang gini. Dengerin. Ada bapaknya Renata waktu naik, itu Mas bukan Bebek dapat ini bapaknya 100 juta bilang. Pak Luga kalau dapat duit Pak Luga kalau dapat duit itu ditabung ya Pak, dibilang supaya kan Pak Luga nanti kan ke depannya kan masih panjang kan gitu kan, pokoknya uangnya ditabung jangan boros-boros, itu nasihat Pak Dek bilang gitu. Terus gue bilang lagi sama dia, Dek kita nikah ya, pokoknya aku udah berdoa sama Tuhan Yesus kita nikah, gue bilang kan berdoa terus ya Pak ya, berdoa Pak Luga harus rajin berdoa supaya dijawab doanya, dia bilang gitu. Ya udah. Dan puji Tuhan sampai hari ini dia nggak punya pacar, dan memang cuma gua aja chatting-chattingan sama dia terus-terusan sampai kan hari ini. Statusnya kan enggak. Mau gue tunjukin chatting enggak, masih enggak. Siap putus kapan Open cam, tunjukkan chattingnya. Ya udah, ya kalau udah mau nikah, kalau kita sudah mau nikah dan dia udah omongannya udah dalam ya pacar lah gitu loh. Cuma kan tahu sendiri lah kan namanya kan di luar sana. Di luar sana itu kan tahu sendiri kan. Penghujat Pak, lu tahu sendiri. Musuh gua adalah Protestan. Lu tahu sendiri musuh gua Katolik sama Protestan. Jadi yang paling banyak memisahin gua sama Renata tuh Katolik sama Protestan. Coba tunjukkan chattingannya. Kalau muslim kayak si Nandar gitu. Tapi yang lebih serem Katolik. Sekarang bilangnya chat-chatan. Coba lihat chatannya. Coba lihat, tunjukin. Luga. Bohong kamu. Luga. Ada kok, ada chattingannya kan. Ini ada bapaknya Renata. Mas Bebek. Aku kok pacar sama anakku. Marahin tuh. Marahin tuh. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bapaknya Renata tuh orang Rusia, bukan orang Korea kayak lu. Bapaknya Renata tuh orang Rusia, Ucok. Orang Rusia. Ngaku-ngaku kok. Enggak aku restui. Enggak, aku enggak mau restui. Enggak aku restui. Enggak boleh. Enggak boleh lu gak ingat ya. Ya kau nggak setuju nggak apa-apa, orang lo bukan bapaknya kok. Lu nggak setuju nggak apa-apa, orang lo bukan bapaknya. Ya udahlah, lu pergi aja. Udah dah, lo ke neraka aja deh. Minta ongkos sama si Cok. Coba aku mau tanya nih Luga, si Renata itu bapaknya kerja apa? Pengusaha kayu. Wah salah ini, udah bohong ini. Coba apa? Kamu pula yang lebih tahu menandar. Bapaknya Renata itu tukang sensus, bukan pengusaha kayu. Dari mana pengusaha kayu orang tukang sensus kok? Berarti Renata nggak terbuka malu. Kalau sama gue terbuka. Nama bapaknya juga atau nama mamanya juga gue tahu. Orang pegawai sensus kok nanya-nanya. Nama mamanya Renata, gue dikasih tahu. Lo tahu nggak nama mamanya Renata? Lo tahu nggak nama abang? Orang dia Chinese. Lo tahu nggak nama anjingnya Renata?
Tahu aku, Bapak Tahu Tijo. Chinese sih. Bang Nadar. Ini kan bapaknya nih, tanya sama aku lah. Ini bapaknya. Kalau lu memang foto Renata tuh gak akan mau kasih informasinya karena memang dia kan debat top lah sebelum zamannya YouTube ini. Dia debater di Facebook. Jadi dia bilang, Pak Luga, aku nggak mau kasih tahu identitas Itu si Samuel itu, kamu bisa aja dibohongin. pemilik jin sama lu diajarin lo. Lah pemilik jin, lu diam aja lah pemilik jin. Susah lo diajarin. Jin aja lu piara. Kok bisa percaya? Turun aja lu lah. Luga, kemarin udah kau tantang aku untuk masuk ke gedung tua bareng-bareng. Lari kok ke Jakarta. Ini sih ini ya si Lontong, si Medan ya, si Hendrik ya. Iya, katanya pacaran. Ini kau panggilnya Bapak. Pak Luga gitu kan. Itu kan bukan semua ditanya. Pacaran itu sayang, Lu bebek. iri banget sih gua. Maunya gua tuh dapat cowok gendut satu, kecuali gini ya, si Nandar ini kan maunya tuh dapat gua pacar satu gendut, jelek, terus hitam, nah seneng dia. Tapi kalau Renata kan tahu sendiri, udah rambut panjang, muka bule, badan langsing, Tuhan nggak kuat gua aja ngeliat Renata lemes. Nyinggung Deborah lu tadi. Renata itu satu, rambutnya panjang, lurus, badannya kurus, langsing, terus bule-bulean. Lu tahu nggak? Si bagus, dengerin dia dulu. Sebentar. Dengerin dulu ya. Bagus. Kamu kirim screenshot percakapannya kalau memang benar. Ayo kirim sekarang. Apa? Verifikasi dulu Bang Nandar. Si Renata itu rambutnya panjang, terus badannya kurus. Itu kuntilanak untuk busung lapar, Bang Nandar. Kan. Nah kalau si Nandar kan berani nggak dia nunjukin bininya? Berani nggak Nandar nunjukin bininya dibandingin sama Renata? Berani nggak nunjukin bininya? Nah, kan dia berani nunjukin bininya. Gue tunjukin bini gua. Mana bini lo? Tunjukin bini lo. Cantik gak bini lo? Tunjukin bini lo fotonya. Ya dengerin. Tunjukin dulu. Coba tunjukin bini lo. Salut sama lo kalau bini lo cantik. Kalau bini lo cantik, gua salut sama lo. Coba tunjukin bini lo. Kepental. Halo. Sorry, kepental nih. Halo Bang Luga, mana kamu? Ini kok jadi hang ya handphoneku, tunggu bentar ya. Aduh. Sorry. Ini kepental. Signalku tadi tiba-tiba jelek. Bentar. Oke, sudah kembali. Mana yang lain? Wah, Luganya mana sih? Udah ku undang. Halo, suaraku ada nggak nih? Oke, suaraku ada ya. Jadi ya kalian yang tinggal naik ini kok pada nggak terima undanganku nih. Ya ini sudah ku invite lagi tapi kok nggak mau naik nih. Sorry. Ikonnya bergabung belum ada, Jul. Loh kok bisa belum ada? Oke, mungkin aku buat room baru aja ya. Sorry, ini agak hang handphone.
saya harus membuat pernyataan sebentar. Saya mohon maaf. Saya mohon maaf, jangan dipotong dulu Bang Petro. Sebentar Bang Petro, silakan ngobrol. Baik, silakan Ustaz. Seperti tadi bahasa Bang Petro menjelaskan tentang haji dan lain-lain dan segala macamnya, itu cukup menyinggung secara pribadi. Ini penilaian saya. Tadi saya melihatnya dari bawah. Ini penilaiannya. Maksud saya, kalau Bang Petro memang berniat untuk merendahkan, menetralisir komunikasi itu menjadi jauh lebih baik, maka konsep komunikasinya itu tidak boleh seperti itu, Bang Petro. Ini masukan. Iya. Baik, saya mendengar ya. Kemudian, ini saran saja Bang Petro. Maksud saya tidak mencoba menggurui Bang Petro atau apa. Ini sekedar saran saja. Tadi cukup menarik sih diskusinya Bang Petro, dan sampai hari ini saya memang lama pengen berdiskusi dengan Bang Petro tentang konsepsi teologis. Cuman itu tadi sih, sementara itu saja dulu lah Bang Petro. Artinya kalau memang Bang Petro berniatnya baik, harapannya komunikasi tentang Barakallah dan segala macamnya, mungkin Bang Hudeng itu agak sedikit marahnya di situ, dan itu saya benarkan, dan saya pun juga sebenarnya tersinggung. Cuman cara menanggapinya mungkin berbeda. Mungkin itu saja Bang Petro. Makasih Pak Amir. Baik, luar biasa. Saya sangat terkejut ya. Saya tidak menyangka bahwa penjelasan saya atas pertanyaan Ustadz Amir itu ternyata menyinggung perasaan para umat beriman di sini ya. Saya tidak tahu harus merubah bagaimana. Memang ya di dalam kekristenan itu konsep ziarah itu bukanlah ziarah ke Yerusalem atau ke Vatikan, tetapi hidup kami ini adalah sebuah peziarahan. Peziarahan kami adalah menuju Yerusalem baru. Jadi kota peziarahan kami itu bukan Madinah, bukan Mekah, bukan Vatikan, bukan Yerusalem, atau bukan di tempat dunia ini, tetapi Yerusalem baru. Makanya disebut gereja bagai bahtera mengarungi zaman. Tuhanlah bintang pedoman, arah dan tujuan. Hidupnya penuh tantangan, penuh perjuangan. Gelombang badai dan tofan menghadapi jalan. Mungkinkah gereja sampai ke tujuan? Artinya memang ini Bapak memang orang ini memang sedang menghibur diri Pak. Jadi wajar lah. Jadi memang perlu salah juga saya ke rumah sakit mungkin ya. Mungkin ke rumah sakit jiwa lah. Saya tidak emosi loh. Sekarang aku bertanya kepada Bang Rio Muslim ya. Bang Rio ya sama Ustadz Aditya ya. Gereja itu tempat peribadatan bukan Ustadz, apa tidak? Bukan Ustadz. Seharusnya iya, seharusnya. Jadi gereja itu Matius 16 kan mantan Katolik pasti tahu Matius 16:18. Aku nggak bertanya kepada Anda, aku bertanya kepada saudaraku sendiri kok. Maafkan saya Ustaz. Nggak usah nyerocos, nggak usah nyerocos. Aku hanya bertanya kepada Bang Rio saja. Aku tidak bertanya kepada Anda. Aku tidak bertanya kepada Anda. Maafkan saya. Maafkan saya, terimalah maaf. Kalau minta maaf diam. Kalau minta maaf diam. Sebentar, Bang Rio, Bang Aditya sama Bang Udensu ya. Bang Udensu, gereja itu tempat suci atau enggak, Bang? Bang izin saya Bang Rio. Gereja itu tempat ya. Provokatif memang. Asli provokatif. Memang. Iya. Bang, memang seharusnya gereja tempat suci. Coba yang jelas ya, teman-teman jangan ini ya, jangan ngomong dulu ya. Saya hanya bertanya kepada Bang Rio Muslim. Bang, gereja itu tempat ibadah orang Kristen kah? Ya, betul. Oke. Itu gereja itu suci nggak, Bang? Suci. Suci ya Bang ya. Tapi kenapa Bang ya, yang masuk sebagai jemaat ya, itu kadang-kadang bajunya kadang-kadang masih ada hadasnya, ada dan najisnya. Itu kok bisa masuk ya Bang? Apalagi ya sandal itu kadang-kadang tidak sampai tidak dilepas Bang. Banyak yang menginjak-injak kotoran hewan loh Bang Rio.
Apakah itu bisa, apakah itu dibenarkan dan ditasbihkan sebagai tempat suci, Bang? Kalau di masjid jelas kita mau masuk ke dalam masjid, kita harus berwudu dulu, kita harus kaki kita sandal atau sepatu kita harus kita letakkan di tempat yang di luar dari area suci. Tapi di sini gereja itu ditasbihkan sebagai tempat suci, ya, tapi jemaatnya pakai sandal dan